Setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Pengakuan kami Tuhan, mampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Serahkan semua hanya bagimu. Mari sekali lagi nyatakan, dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi mungkin pujian ini baru kita dengar, tapi biarlah bawa hatimu. Penyembahan bukan bicara soal lagu, tapi hati yang dibawa. Di saat engkau mendengar lirik demi lirik, itu terjadi dalam hidup kita. Segenap hidup kita persembahkan bagi Dia. Saya coba kita bangkit berdiri sama-sama lebih lagi. Segenap hidup
kekuatanku, pengharapanku. Katakan kekuatan, kekuatanku, pengharapanku. Katakan kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku. Ku serahkan semua hanya bagimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus ku semakin berkurang. Ku bawa hati, oh penyembahanku. Ku semakin berkurang. Katakan Yesus semakin bertambah. Sekali lagi ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Oh sama-sama mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku katakan hamba sampai akhir nafas kami. Inilah penyembahan kami, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas ya Tuhan, nyatakan yang Engkau mau Tuhan dalam hidup kami. Sampai semua tergenapi dalam hidup kami. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin berkurang. Katakan ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hak, kami rindu mengenalmu, mengenal jalan-jalanmu, mengenal apa yang kau mau. Yes, mengiring Yesus,
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Siang hari ini, biar ini menjadi doa kami sama-sama, kami semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bukan agenda kami yang terjadi, tetapi agenda Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Agendamu selalu lebih besar, lebih indah, lebih ajaib daripada semua agenda kami. Karena Tuhan ajar kami melepaskan hak kami. Sekalipun kami bisa memilih, tapi kami memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun kami punya banyak pilihan, tapi pilihan terbaik adalah menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Berbicaralah, luruskan hati yang salah. Rombak kalau ada pondasi yang tidak berkenan, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Berbicaralah secara pribadi. Kami mau didewasakan sama-sama. Biar tambah hari, tambah serupa dengan Yesus yang kami sembah. Terima kasih. Roh Kudus berkaryalah. Jamahanmu nyata di tempat ini. Dalam nama Yesus yang siap dilawat oleh kuasa firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silahkan duduk kembali. Wow. Shalom semuanya. Wow. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu Pastor Roni, ya, GBI Glow di tempat ini yang memberikan kesempatan untuk saya pertama kali ya nih bisa melayani di ibadah umum. Dan saya percaya setiap perjumpaan itu Tuhan punya rencana. Setiap pertemuan itu karena ada kehendak Tuhan yang harus dinyatakan. Amin. Dan sebelumnya saya lebih banyak melayani di ibadah youth. Dan puji Tuhan kali ini bisa dikasih kesempatan untuk ada di ibadah umum. Siap diberkati oleh firman Tuhan? Sama-sama katakan saya mau punya nama baik. Sekali lagi katakan saya mau punya nama baik sampai akhir hidup saya. Siapa kepengen hidupnya sampai akhir punya nama baik? Mau? Yang mau katakan amin? Kita baca satu ayat firman dulu di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1. Di sana dikatakan dengan jelas lebih baik mempunyai nama baik daripada harta mewah. Slide bisa bantu, next slide. Lebih baik mempunyai apa? Nama baik daripada harta mewah. Berupa wewangian yang mahal. Demikian pula hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kita gak bisa mengubah yang sudah berlalu. Tapi di dalam Kristus selalu ada yang baru, yang terbaik selalu menanti di depan kita. Katakan amin. Makanya firman Tuhan ngomong, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nama baik itu aset yang sangat berharga. Betul ya? Orang kalau punya nama baik itu dengan mudah bisa mendapatkan bantuan atau kepercayaan. Orang kalau punya nama baik itu keluarganya ikut kecipratan. Benar. Orang tuanya punya nama baik, anaknya ikut nuai. Padahal anaknya gak nabur apa-apa. Orang tua kalau namanya baik, anak-anaknya tiba-tiba, kamu anaknya itu ya, bapak itu. Bapakmu pernah bantu saya, boleh gak saya bantu kamu? Lihat. Gara-gara orang tuanya nabur apa yang baik, anaknya kecipratan menuai apa yang baik juga. Jadi kalau punya nama baik itu keluarga ikut dampaknya. Satu orang punya nama baik, satu perusahaan diuntungkan. Satu orang punya nama baik, nama bangsa bisa diharumkan.
Dan bahkan kalau seseorang punya nama baik, nama Tuhan dipermuliakan, katakan amin. Tapi bayangkan sebaliknya. Kalau seseorang sudah namanya sudah jelek, namanya sudah buruk, keluarganya ikut kecipratan masalah. Betul ya? Gak ikut ngapa-ngapain tapi ikut kena getahnya. Bahkan sampai kalau ngomong ujungnya, ada orang-orang yang sampai gak mau loh ikut Yesus gara-gara lihat kelakuan orang Kristen. Wah, aku kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh kelihatannya jadi kayak kamu gini, gak mau ah. Kamu kerja gak bener, suka nipu, gak punya integritas, namanya jelek. Tapi kalau nama kita tuh baik, banyak orang akan mengenal Yesus melalui hidup kita. Amin. Makanya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita, jaga nama baik sampai akhir, katakan amin. Membangun nama baik, saya mau katakan itu susah. Susah. Merusaknya gampang, mudah. Membangun nama baik itu butuh konsistensi. Gak cuma sekali Anda melakukan yang baik dan tiba-tiba Anda punya reputasi yang baik. Butuh namanya konsistensi. Makanya saya punya prinsip ini, untuk membangun nama baik butuh repetisi untuk bisa membangun reputasi. Butuh melakukan terus konsisten sehingga akhirnya punya reputasi yang baik. Dan itu gak cuma dilakukan di tempat yang terlihat. Justru seringkali orang itu ngalami kegagalan, kejatuhan justru di tempat yang orang gak banyak lihat. Karena hari-hari ini sekalipun gak banyak orang lihat, mata netizen ada di mana-mana. Sih? Lihat hari-hari ini kejadian saya ngelihat kalau Anda lihat media sosial. Gara-gara satu kisah, wah langsung nama baik seseorang hancur berantakan. Dan itu menyangkut nama perusahaannya dan segala macam. Sampai CEO-nya minta maaf dan segala macam. Wah, lihat. Itu di tempat yang orang gak banyak lihat. Suatu kali saya pernah diajarin sama Tuhan, ditegur sama Tuhan. Ceritanya gini, saya sama seorang teman lagi pelayanan dari Jakarta, kita menuju ke kota Semarang. Waktu itu kita ada di Terminal 2, mau berangkat ke Semarang, ke lounge dulu yang ada di sana. Ada panggilan pesawat berangkat. Dan akhirnya kami dikasih fasilitas untuk bisa naik bagi car untuk menuju ke gate yang ada di sana. Waktu saya sama teman saya udah naik ke bagi car itu, kita lagi naik di sana. Saya ngelihat di belakang saya itu ada bapak-bapak yang usianya di atas kami. Ya. Dan saya tuh ngerasa gak enak hati gitu. Masa anak-anak muda yang lebih muda naik mobil kayak gini, sementara yang usianya di atas kami jalan kaki kan gak enak ya. Akhirnya saya ngomong teman saya, udahlah kita turun aja yuk. Kasih sama bapak-bapaknya. Teman saya ngomong kayak gini, Kak gak apa-apa kita naik aja. Kan ada satu bagikar lagi di depan. Oh iya benar juga ya. Setelah itu bagikar kita jalan. Ternyata bagikar satunya rusak. Akhirnya bapak berdua itu jalan kaki. Feeling saya mulai gak enak tuh. Ini kalau bapak berdua ini kenal kami ini gimana nih. Di mimbar ngomongnya suka melayani. Di bawah mimbar ternyata beda kelakuannya. Omongan sama kelakuan beda. Sampailah kita akhirnya di pesawat. Ternyata bapak berdua itu duduk persis di depan kita. Dan ketika saya sudah duduk santai, teman saya single saya. Kak kenapa? Itu bapak di depan kamu saya lihat dari celah-celah kursi. Sedang browsing foto Frankie Kuncoro. Haleluya. Kenal kan? Saya mulai perasaan udah gak enak banget tuh. Aduh bener kan kenal kan gak enak. Tahu gitu kan kasih kursi ke mereka dah. Sampailah kita di Semarang mendarat. Mereka berdiri ngambil barang, kita juga berdiri ngambil barang di atas. Dan mereka langsung menyapa kami. Shalom Pak Frankie. Haleluya. Udah. Lihat. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Untuk terus menjaga nama baik. Gak cuma ngomong doang. Tetapi perbuatan itu menentukan kualitas nama baik kita. Amin. Banyak yang bisa ngomong. Tapi lebih sedikit yang bisa melakukan. Makanya hari ini kalau engkau mau punya nama baik, jangan cuma ngomong doang, katakan amin. Jangan cuma dengar firman doang, katakan amin. Lakukan, sama-sama katakan lakukan. Ada 5 hal yang saya belajar bagaimana bisa menjaga nama baik sampai akhir. Yang pertama, taruhlah kekuatanmu untuk menjaga nama baik
Hanya di dalam siapa? Dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Dikatakan di sini, akhirnya hendaklah kamu apa? Kuat di dalam siapa? Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Manusia itu sangat terbatas untuk selalu bisa mengeluarkan yang terbaik dari hidupnya. Yang setuju katakan yes. Kita sekarang seringkali bisa letih, kita seringkali bisa capek, kita masih bisa emosi, seringkali kita juga bisa bingung, tetapi dalam segala keadaan, kalau kita selalu berlari ke Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan yang baru. Tuhan kasih kita hikmat yang baru. Tuhan kasih kita kreativitas yang baru. Amin. Makanya taruh kekuatanmu menjaga nama baik itu di dalam Tuhan. Namanya manusia masih bisa salah apa enggak? Masih. Masih bisa gagal? Masih. Tapi yang luar biasa, kalau kau menaruh nama baikmu di dalam Tuhan, kekuatanmu di dalam Tuhan, sekalipun kau gagal, sekalipun kau salah, selalu ada kesempatan baru di dalam Tuhan. Ada anugerahnya yang akan menolong setiap kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, come on. Saya masih ingat sekali. Saya ini pernah suatu kali diundang pelayanan. Itu melalui Zoom. Jam 6 pagi. Lupa. Saya bangun jam setengah 7 pagi. Dan ketika saya bangun gitu, saya lihat di handphone saya. Ini kok banyak banget orang miss call, ini siapa? Kok pagi-pagi udah orang kangen sama saya, ini siapa? Saya mikirnya gitu. Tiba-tiba saya ingat, jangan-jangan saya ada jadwal pelayanan pagi nih. Melalui Zoom. Setelah dicek bener ada jadwal pelayanan pagi. Langsung panik itu. Langsung saya segera ke kamar mandi, cuci muka, akhirnya baru bisa masuk ke Zoom 645. Ketika saya masuk langsung disambut gembalanya. Shalom Pak Frankie, oh ya shalom Pak, mohon maaf Pak. Iya Pak, tadi sudah digantikan orang lain, puji Tuhan, haleluya. Saya merasa sangat bersalah, tapi tiba-tiba gembalanya ngomong kayak gini. Pak gak apa-apa Pak, kok gak apa-apa gimana saya mikir. Saya juga pernah gak bangun Pak, puji Tuhan gembala sendiri juga pernah. Hari itu saya diselamatkan. Saya salah, saya gagal. Tetapi kasih karunia Tuhan akan memberikan kita kesempatan yang baru. Dan akhirnya hari itu Bapak Gembalanya ngomong, Pak Frankie kalau minggu depan bisa Pak? Bisa Pak, bisa. Siap, saya pasti akan bangun pagi. Alarmnya tak tambahin Pak dari sekarang. Kalau bukan karena Tuhan, nama baik kita rusak dan selesai. Tapi kalau oleh karena Tuhan, selalu ada kesempatan yang baru. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Sakeus itu nama baiknya udah rusak. Tapi ketika Yesus berjumpa dengan dia, dari seorang pemeras jadi seseorang yang bisa memberkati satu kota, nama baiknya dipulihkan. Mungkin Anda datang ke tempat ini, Anda pernah melakukan sesuatu yang buruk dalam hidupmu, Anda pernah tipu orang, Anda pernah mengkhianati orang, Anda pernah mengatakan yang buruk tentang seseorang, Anda pernah memfitnah seseorang, sampai akhirnya hidup orang itu mungkin hari ini benci banget sama Anda. Tuhan rasanya ingatkan sesuatu sama Anda. Dan akhirnya reputasi Anda pun ikutan buruk. Karena apa? Karena perkataan Anda, perbuatan Anda. Hari ini datang sama Tuhan. Karena di dalam Kristus kita semua ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru, yang terbaik Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Amin. Taruh kekuatanmu menjaga nama baik di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa punya nama baik sampai akhir. Biasakanlah gini, apa-apa mikir dulu. Sama-sama katakan mikir dulu. Seringkali ini kita tuh jadi orang yang terlalu reaktif, bukan responsif. Gak dipikir. Kalau orang reaktif, itu ada kejadian apa-apa langsung bereaksi ke bawah emosi. Tapi kalau orang responsif, dia apa-apa mikir dulu. Didengar, dipikir, diproses, dipertimbangkan, baru diputuskan. Sehingga yang keluar akhirnya yang terbaik dari hidup kita. Alkitab berkata bagus banget nih, satu ayat luar biasa di dalam Amsal 3. 21-22 dalam terjemahan Sederhana Indonesia. Jadi anakku,
Utamakanlah kebijaksanaan dan kematangan apa? Berpikir. Simpanlah keduanya baik-baik di dalam dirimu. Dengan begitu engkau akan berumur panjang dan beroleh nama baik. Dipikir. Mau marah mikir dulu, buat apa ya saya marah? Kenapa saya mesti marah? Ada nggak solusi yang lain? Pikir dulu. Jangan dikit-dikit ngegas. Kalau orang Surabaya sukanya ngomong kayak gini, dikit-dikit senggol bacok toh. Senggol dikit langsung berantakan akhirnya semuanya. Ujungnya di media sosial minta maaf. Nama baik akhirnya rusak. Karena nggak bisa jaga diri, lagi di jalan, lagi di mana, nggak bisa jaga diri. Terlalu reaktif. Roh Kudus itu adalah roh yang bisa menolong kita dengan penguasaan diri. Katakan amin. Makanya apa-apa, minta tolong Roh Kudus. Dipikir dulu dampaknya apa. Ke depan jadinya gimana nih? Pikir dulu. Kalau mau posting di media sosial, tolong mikir dulu. Banyak orang hari-hari ini ada apa-apa langsung posting. Bahaya tuh. Hari ini perusahaan ya, mau menerima orang bekerja itu lihat media sosialnya gimana. Ini saya lihat media sosial kamu isinya kok joget terus aja. Kalau kamu kerja di sini jangan-jangan tiap hari joget nih. Nih kak, saya lihat media sosial kamu kok isinya nyinyir mulu. Ngomongnya gak bener. Suka nyampah kiri dan kanan. Bener loh. Gara-gara media sosial gak terima kerjaan. Tuh lihat. Mau posting tolong mikir dulu. Mau janji tolong mikir dulu. Ada satu firman Tuhan ngomong bagus banget. Dikatakan di dalam Matius 5:37. Dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan gara-gara sungkan langsung ngomong ya saya bisa. Padahal belum tentu Anda bisa. Karena gak dipikir. Anda kalau ada teman baik minta tolong. Tolong dong bantu saya. Maksud Anda kepengen bantu karena sungkan. Padahal Anda gak mikir bisa beneran gak ya. Langsung ngomong ya gak dipikir. Momen deadline-nya tiba. Ternyata Anda gak bisa selesaikan yang dia butuhkan. Itu temen awalnya baik-baikin Anda, ujungnya bisa maki-maki Anda. Gara-gara dimulai apa? Sungkan, gak mikir dulu. Ujungnya nama baik bisa rusak. Hari ini belajar apa-apa jangan terbawa emosi, jangan karena sungkan. Karena semuanya harus mikir dulu. Dan ujungnya nama baik kita aman. Katakan amin. Yang ketiga, sampai sini semua diberkati? Amin. Yang ketiga, bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir? Belajar berdamai dengan semua orang. Firman Tuhan berkata, Amsal 17 ayat 9. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Multimedia bisa ikuti saya. Thank you. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah apa? Kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit kesalahan hanyalah memutuskan apa? Persahabatan. Yang namanya baik yang mengampuni. Katakan amin. Yang namanya baik itu yang mau mengalah dan mau memberkati orang yang melukainya. Beberapa dari Anda mulai ngomong kayak gini. Wah itu berat Pak. Berat di awal tapi ujungnya berkat Tuhan menanti dalam hidupmu. Pak. Gara-gara dia Pak, uang saya habis Pak. Saya disuruh mengampuni gak bisa Pak. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa banget. Keluaran 22 ayat 1. Ketika saya ngerti prinsip ini ya, Tuhan itu dahsyat. Kita boleh kehilangan, tapi Tuhan bisa kembalikan berlipat kali ganda. Keluaran 22 ayat 1. Peraturan selanjutnya dari Tuhan. Ini Tuhan yang kasih peraturan. Jika seseorang mencuri seekor sapi atau domba, lalu menyembelihnya atau menjualnya, maka dia harus mengganti seekor sapi yang dia curi itu dengan berapa? 5 ekor sapi. Dan seekor domba dengan
4 ekor domba. Tuh lihat. Hari ini dengar. Kalau ada sesuatu yang tercuri dari hidupmu, engkau dikhianati orang, engkau diperlakukan buruk dengan orang, pilihlah untuk memberkati, untuk mengampuni. Karena berkat itu datangnya bukan dari orang, tetapi dari Tuhan. Katakan amin. Dan kalau itu tercuri, gak usah pusing. Sumbernya itu Tuhan. Dia sumber yang tidak terbatas. Yang tercuri, Tuhan bisa gantikan yang lebih baik dari itu. Saya sekarang ngambil pusing beneran. Saya sudah ngalami berulang-ulang kali dalam hidup saya. Bagaimana ngalami penindasan, bagaimana diperlakukan gak baik, udah ngalamin. Momen dimana saya memilih untuk mengampuni. My future is bright. Masa depan saya terang. Dan benar, pembelaan Tuhan saya lihat di sana. Berkat Tuhan yang terbaik saya lihat di sana. Tuh lihat. Yang namanya baik. Yang memilih untuk mengampuni, yang memilih untuk mengalah, yang memilih untuk memberkati. Berkatmu datangnya dari Tuhan, kasih tepuk tangan paling dahsyat. Itu yang akhirnya punya nama baik sampai akhir. Yang keempat, bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir? Mulailah membangun nama baik itu dari rumah. Sama-sama katakan dari rumah. Firman Tuhan berkata 1 Timotius 5 ayat 8. Sebaliknya pemain musik bisa maju. Sebaliknya kalau ada anggota jemaat yang tidak memelihara kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya, berarti dia tidak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti ajaran kita. Dan di hadapan Allah dia lebih buruk daripada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Firman Tuhan mengingatkan sama kita. Semua itu dimulai dari rumah. Sedih banget ya. Kalau ada seorang anak tiba-tiba bersaksi tentang ayahnya. Papa mah di luar sana mah selalu punya waktu. Di rumah dia gak pernah punya waktu sama kami. Papa mah di luar sana mah. Kalau sama orang lain dengerin. Perhatian. Kan transaksi, kan ada duitnya. Kalau sama kita. Gak pernah mau dengerin. Gak pernah punya quality time. Terlalu sibuk. Papa kalau di luar sana manis kelakuannya. Di rumah kasar. Lihat. Kalau sampai ada seorang anak bersaksi seperti itu. Dan itu tersiar di mana-mana. Seketika rusaklah nama baik dari ayahnya. Betul ya? Tapi bayangkan. Kalau seorang ayah punya reputasi yang baik di rumah. Dia mengasihi keluarganya. Dia lakukan yang terbaik buat keluarganya. Dan ketika di dalam masalah keluarganya topang saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun. Wow. Kalau di rumah beres, di luar rumah kita dipakai Tuhan dahsyat. Pemimpin rohani saya, dia selalu ingetin saya, Ki ingat satu hal ini. Kekuatan keluarga, kekuatan pekerjaan dan pelayananmu itu. Sejauh kekuatan engkau menjaga pernikahan atau keluargamu. Saya selalu ingat ini. Ini yang menjadi modal untuk saya sampai hari ini. Bisa kuat. Karena apa? Semuanya dari rumah. Masih belajar, gak sempurna. Tapi paling enggak tambah usia. Tambah ngerti prinsip kehidupan ini. Makanya saya sekarang kalau pelayanan itu setiap kali langsung datangnya tuh mepet, pulangnya cepet. Saya kemarin ini baru balik dari Batam by the way. Pagi berangkat, malam pulang. Supaya apa? Supaya tadi pagi bisa beribadah sama keluarga sama-sama. Karena apa artinya pekerjaan kelihatannya hebat, pelayanan di mana-mana, keluarga berantakan. Ujungnya hidup kita akan kacau. Tapi kalau di rumah itu beres, pekerjaan rumah itu aman. Di luar rumah, kau akan melihat kemuliaan Tuhan itu dahsyat loh. Semua dimulai dari rumah. Katakan amin. Yang terakhir yang keempat. Ini yang kelima. Bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir? Lakukanlah segala sesuatu. Apapun. Dengan segenap hati. Sama-sama katakan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Kolose 3.
23:24 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini ayat powerful. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan apa? Sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari siapa? Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya yang sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Mungkin beberapa dari Anda ngerasa, Pak, saya gak dihargai sama bos saya, Pak. Sama pemimpin saya, Pak. Sama atasan saya gak dihargai. Hari ini dengar, tetap lakukan yang terbaik. Karena bos yang sesungguhnya itu adalah Tuhan kita. Anda gak dihargai manusia, Tuhan tetap melihat dan suatu kali Tuhan bisa promosikan Anda di tempat yang Anda gak pernah pikirkan. Alami ini. Karena Tuhanlah yang punya kuasa atas segala-galanya. Kalau dia melihat seseorang yang sungguh-sungguh hidupnya, melakukan segala sesuatu dengan kesungguhannya, ini orang gak layak ada di tempat yang biasa. Tuhan lihat ini orang mesti dipindahkan ke tempat yang luar biasa nih. Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, jangan kaget itu. Tuhan tahu perjuanganmu. Hari ini jangan setengah hati. Jangan kalau dilihat manusia, baru perform. Dilihat gak dilihat manusia, tetap dilihat sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Karena Tuhan bisa mempercayakan yang engkau tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kamu. Saya tutup dengan satu ayat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amsal 10 ayat 7. Makasih Tuhan. Amsal 10 ayat 7. Kita baca sama-sama. Siap? Yang mau punya nama baik sampai akhir, baca ayat ini sama-sama. Amsal 10 ayat 7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan 3, 2, 1. Kenangan akan apa? Orang baik merupakan berkat, tetapi orang jahat segera apa? Orang kalau punya nama baik, suatu kali orangnya sudah berpulang, tetapi namanya tetap jadi berkat bagi banyak orang. Saya sampai hari ini, tiap kali dengar nama seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham, paham? Tiap kali dengar nama itu, saya diberkati. Kehidupannya, kesaksiannya, apa yang dia sampaikan, it's powerful. Orangnya sudah gak ada, tetapi kesaksian tentang nama baiknya, prinsip-prinsip firman-Nya yang dia pegang, itu benar-benar mengubahkan hidup saya. Orang kalau jaga nama baik, suatu kali kita berpulang, hidupmu tetap jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Siapa yang punya nama baik sampai akhir? Lambaikan tanganmu. Katakan, saya mau Tuhan. Oh Tuhan, mari kita hampir Tuhan sama-sama. Makasih Tuhan. Mari di aja deh. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Makasih Tuhan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Dari atas yuk sama-sama sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Bawa hidupmu sama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
menyembah dalam roh, sampai kami bawa hidup kami. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh, sampai selamanya. Lebih tinggi lagi, sama-sama katakan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hampiri Tuhan saat ini, hampiri Tuhan saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, nama baik itu lebih berharga daripada harta yang mewah. Apa artinya kita punya harta yang banyak? Reputasimu, wah, populer, viral di mana-mana. Tapi kalau nama baik rusak, rusaklah semuanya. Orang punya nama baik itu berdampak gak cuma sama hidupnya, tapi sama seisi rumahnya, keluarganya. Bahkan sampai bisa nyangkut nama Tuhan loh. Hari ini datang sama Tuhan. Karena kekuatan kita untuk bisa menjaga punya nama baik sampai akhir, itu cuma di dalam Tuhan saja. Kita seringkali bingung, seringkali bisa letih, capek, bisa gampang emosi. Tetapi Tuhan bisa tolong kita. Tuhan bisa kuatkan kita kembali. Tuhan bisa segarkan jiwamu kembali. Yang engkau gak tahu, Tuhan bisa tuntun engkau dengan tuntunan yang terbaik. Kalau engkau rusak, nama baikmu rusak, Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa pulihkan. Namanya Yehova Rafa, Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang membuat permulaan yang baru dalam hidupmu. Datang sama Tuhan. Saya merasakan sekali ada beberapa yang datang, kau datang dengan kepala yang seringkali tertunduk, malu. Karena mungkin hidupmu pernah melakukan banyak hal yang gak baik, yang gak tepat. Engkau gak tanggung jawab. Engkau melukai orang. Engkau tipu orang bisa jadi. Tapi hari ini datang sama Tuhan, Tuhan bisa pulihkan engkau. Tuhan bisa pulihkan masa depanmu. Oh yes, jamah setiap kami. Setiap intimidasi dihancurkan siang hari ini. Oh setiap dakwaan yang mendakwa kami. Beberapa dari Anda sampai berkata, rasanya aku gak punya masa depan yang terbaik. Anda salah. Itu perkataan iblis. Di dalam Tuhan selalu ada masa depan yang terbaik. Yang lalu biarlah berlalu. Di dalam Tuhan ada ciptaan yang baru. Mari Tuhan Engkau berkarya, pulihkan kami. Pemulihan terjadi di tempat ini. Yang kedua, Tuhan ajari kami untuk apa-apa mikir dulu. Biar kami menjadi orang-orang yang responsif, bukan reaktif. Gak dikit-dikit kebawa emosi, langsung tiba-tiba ngomong sesuatu, gak dipikir. Kami minta hari ini roh hikmat, roh penguasaan diri dari Engkau ya Roh Kudus. Untuk menolong kami, tolong setiap kami. Supaya kami apa-apa bisa mikir dulu, tenang dulu, direncanakan dulu. Sehingga semua yang terbaik itu bisa keluar dari kehidupan kami. Yang
ketiga, ajari kami berdamai dengan semua orang. Karena orang yang punya nama baik adalah orang yang mengampuni, orang yang mengalah, orang yang memberkati yang pernah menyakitinya. Hari ini kami memilih untuk memberkati. Hari ini kami memilih untuk mengampuni. Sekalipun mungkin ada bagian yang harus hilang dari hidup kami, tetapi kami percaya yang terhilang Tuhan bisa gantikan yang lebih baik. Berkat kami datangnya bukan dari manusia, berkat kami datangnya dari Tuhan. Yang keempat, jari kami hari ini untuk membangun nama baik dimulai dari rumah. Tuhan, aku berdoa hari ini setiap keluarga demi keluarga di tempat ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Saling mengasihi, saling melayani. Dari rumah itulah nama baik kami akan dimunculkan. Dan kalau di rumah beres, di luar rumah Tuhan pakai kami lebih dahsyat. Dan yang terakhir, Tuhan, kami mau melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati. Ampuni kalau seringkali kami suka hitung-hitungan. Oh, aku cuma dihargai segini, ya udahlah aku kerja segini doang. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang terbaik, yang segenap hati untuk Tuhan aja. Manusia tidak menghargai, Tuhan tetap menghargai. Hari ini mungkin kau gak dihargai. Tuhan lihat toh apa yang engkau tabur. Yang engkau tabur akan engkau tuai. Kalau engkau naburnya sembarangan, nuainya juga sembarangan. Tabur yang terbaik. Sekalipun manusia belum menghargai, gak apa-apa, tetap tabur yang terbaik. Dan suatu kali di waktu Tuhan yang terbaik, engkau akan melihat tuaian yang terbaik dinyatakan dalam hidupmu. Lakukan segenap hati untuk Tuhan. Itulah orang-orang yang excellent, yang memuliakan nama Tuhan, yang akan punya nama baik sampai akhir. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati gereja di tempat ini. Berkati Pastor Roni dan tim yang ada. Biar terus bergerak di dalam tuntunan Tuhan. Biar terus bergerak di dalam hikmat dari Tuhan. Kami percaya generasi berikutnya Tuhan sedang munculkan dengan luar biasa. Generasi yang berapi-api untuk Tuhan. Kami percaya di tempat ini anak-anak muda akan bangkit. Mereka akan menjadi pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Dimunculkan di tempat ini. Mari Tuhan kau berkarya. Hamba mau berdoa, curahkan kesatuan di tempat ini. Biar terus gereja ini bergerak di dalam kesatuan ilahi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang gak masuk akal Tuhan justru buat jadi kenyataan. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa akan dimuridkan di tempat ini. Mari Tuhan berkarya dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau luar biasa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat cara pandang yang baru yang kau nyatakan. Kami percaya kenangan akan hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa betul. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati.